Halo, perkenalkan nama saya Debbie Geza Silalahi, MPM E1I 018032. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Video kali ini merupakan pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu, di mana pengelolaan wilayah pesisir terpadu itu adalah pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir yang dilakukan melalui penentuan menyeluruh, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, kemudian merencanakan serta mengelola kegiatan pemanfaatan yang bersifat berkelanjutan. Baiklah, langsung saja pada pokok pembahasannya. Jadi berhubung daerah saya bukan merupakan wilayah pesisir, maka saya mengambil salah satu permasalahan wilayah pesisir yang ada di Kota Bengkulu, yaitu abrasi di sepanjang pantai menuju Lentera Merah yang terletak di wilayah Pulau Bai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Nah, ini merupakan wilayah pesisir yang terkena bencana abrasi pantai. Dapat kita lihat pada video tersebut, dampak yang diakibatkan abrasi sangat fatal, di mana rusaknya ekosistem mangrove yang berada di sepanjang pantai. Abrasi pantai adalah suatu proses yang menyebabkan berkurangnya daratan atau mundurnya garis pantai akibat tekanan dari tenaga, gelombang, dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi dapat terjadi karena proses alamiah, tetapi dapat juga terjadi karena campur tangan manusia, penebangan mangrove, dan pengambilan karang pantai. Dampak abrasi pantai bagi lingkungan yaitu penyusutan lebar pantai, kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang didorong angin kencang, rusaknya infrastruktur di sepanjang pantai, misalnya tiang listrik, serta kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau. Menurut masyarakat setempat, lahan tersebut merupakan tempat penanaman mangrove. Namun akibat terjadinya abrasi, maka mangrove yang telah ditanam gagal tumbuh. Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu guna menciptakan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal keterpaduan mengandung tiga dimensi, yaitu yang pertama dimensi sektoral, kedua dimensi bidang ilmu, dan yang ketiga dimensi keterkaitan ekologis. Yang pertama dimensi sektoral, di mana perlu adanya koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara sektor dan instansi pemerintah secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal pada kasus bencana abrasi ini yaitu diperlukan koordinasi tugas antara bidang lingkungan, bidang kelautan, pemerintah, dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih baik, optimal, terpadu, serta berkelanjutan. Yang kedua, dimensi bidang ilmu, di mana pengelolaan dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, baik ekonomi, ekologis, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Di mana dalam kasus bencana abrasi ini, penanggulangan yang dilakukan harus bersifat pembangunan yang berkelanjutan agar solusi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana abrasi ini dapat berlangsung beberapa dekade ke depan, sehingga hutan mangrove yang terkena bencana abrasi tersebut dapat pulih kembali dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir baik dari segi ekonomi maupun sosial. Yang ketiga,
ketiga adalah dimensi keterkaitan ekologis, di mana pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Maka pada kasus bencana abrasi ini, ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove dan terumbu karang sangat memiliki fungsi yang penting sebagai pelindung pantai dan pemukiman pesisir dari hantaman gelombang, badai, dan abrasi pantai. Karena itu, pengelolaan ekosistem pesisir dan laut, baik langsung maupun tidak, harus memperhatikan keterkaitan ekologis antar ekosistem di wilayah pesisir, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana abrasi di wilayah pesisir. Baiklah, sekian yang dapat saya jawab dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.